Shalom adik sekalian, puji nama Tuhan, saat ini kita masih bisa bertemu walaupun secara online. Anda berharap semua tetap dengan sehat dan juga bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai overthinking part 2. Nah, di sini kami akan membahas tentang minggu lalu kita kan sudah belajar tentang apa sih itu overthinking dan bagaimana cara meredamnya. Nah, sekarang kita akan belajar apa aja sih tipe-tipe overthinking dan mendeteksinya. Sebenarnya kita tuh tipe overthinking yang seperti apa sih, dan kita tuh tipenya di mana. Nah, langsung aja cus. Nah, kalian review sedikit ya mengenai pembelajaran minggu lalu tentang apa sih itu overthinking. Nah, overthinking adalah memikirkan suatu hal secara berlebihan atau terus-menerus. Nah, ini tuh berdampak buruk untuk kesehatan mental seseorang. Lebih jauh lagi, tidak hanya kesehatan mental namun juga kesehatan fisik. Why? Karena kebiasaan orang yang memiliki overthinking ini lebih hidup di malam hari atau dalam waktu tertentu, sehingga membuat orang itu susah tidur, susah istirahat, dan susah untuk tenang. Nah, menurut The Health Site, ini penelitiannya, menurut The Health Site, beberapa masalah yang kerap muncul akibat overthinking ini antara lain bisa berupa terganggunya metabolisme tubuh ya, masalah pencernaan, berpotensi merusak organ jantung, dan juga hingga merusak kesehatan kulit. Nah, seperti metabolisme tubuh itu seperti ini. Ketika kita malam-malam nih kita harusnya tidur istirahat, tapi kita malah begadang, kita mikir, kita malah otak kita tegang, semua pikirannya tegang. Nah, masalah pencernaan mungkin karena pada malam hari sebenarnya ginjal itu harusnya istirahat, tapi kita paksa untuk tetap hidup. Nah, seperti itu kan merusak atau mengganggu organ pencernaan. Berpotensi merusak jantung. Ya, kalian tahu sendiri kalau secara berlebihan atau terus-menerus tiap hari kalian begadang, itu akan merusaklah organ-organ dalam kita termasuk jantung. Nah, hingga merusak kesehatan kulit. Nah, yang mau glow up ini jangan overthinking, Kak. Kasihan tuh kulit kalian kalau begadang terus, nanti kulit kalian jadi keriput, umur 25 udah kemana-mana, melebar kemana-mana. Nah, seperti itu. Nah, di dalam overthinking sendiri itu ada dua pola pikir adik-adik. Dalam overthinking atau orang yang memiliki overthinking ini ada memiliki dua pola pikir, yaitu ruminating. Nah, ruminating adalah tipe yang merenungkan. Ini bukan maksud tipe ya, maksudnya pola pikir untuk merenungkan. Biasanya kayak setelah melakukan sesuatu, ini nanti melukai orang nggak ya? Ini nanti buat orang sedih nggak ya? Ini nanti buat orang marah nggak ya? Tersinggung nggak ya? Seperti itu ruminating. Atau worry yang mengkhawatirkan seperti kayak bagaimana masa depanku, bagaimana sekolahku, bagaimana nanti aku lulus apa enggak, bagaimana nanti aku bisa jadi orang sukses atau enggak, seperti itu. Nah, langsung aja kita akan membahas bagaimana sih apa aja sih tipe-tipe overthinking, dan di sini Anda bisa merasakan dan mendeteksi diri kalian sendiri sebenarnya di mana sih letak tipe overthinking kalian. Nah, langsung aja. Yang pertama, worries about the future. Nah, worries about the future. Nah, ini lebih ke kalian tuh sering memikirkan skenario terburuk dan bagaimana jika. Nah, dari sesuatu yang besar di masa depan. Nah, misalnya kayak sekolah, keluarga, kondisi keuangan, nah seperti itu. Seperti skenario terburuknya seperti ini. Gimana kalau aku nggak lulus nih sekolah aku? Bagaimana nilai aku nanti jelek? Nah, bagaimana jika sekolah aku nggak lulus? Atau keluarga, bagaimana nanti jika bla 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 bla, atau kondisi keuangan, bagaimana jika aku nanti bangkrut? Orang tua aku bangkrut, orang tua aku nggak punya uang, seperti itu. Nah, itu tipe-tipe tentang worries about the future, tentang masa depan. Bagaimana sih di masa depan aku, gimana aku jadi pekerja yang gimana, aku jadi masa depan aku bagaimana, cita-cita aku bagaimana, itu seperti itu. Itu yang pertama, worries about the future. Yang kedua, rumination about the past. Nah, rumination about the past ini adalah kamu terus menerus memikirkan peristiwa masa lalu yang pernah menyakiti atau pernah menyakitkan hati adik-adik sekalian, atau yang menyebabkan hasil negatif, misalnya kayak mengulangi peristiwa traumatis atau menghakimi diri sendiri atas kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, terus masa lalunya seperti ini, kayak kamu pernah disakiti, kamu pernah diselingkuhi, kamu terus mikir itu kayak ya ampun kenapa itu, kamu terus peristiwa masa lalu kalian ingat terus, atau kalian pernah memiliki trauma tersendiri kayak kecelakaan. Nah, kecelakaan masa kecil mungkin di umur 5 tahun, akhirnya kalian
memiliki rumination about the past ini, kalian akhirnya memikirkan sampai sekarang nih, ya ampun aku trauma, aku sampai nggak mau naik motor, aku nggak mau naik sepeda, aku nggak mau naik ini ya, karena memiliki trauma seperti itu. Itu adalah rumination about the past. Nah, yang ketiga, big picture overthinking. Nah, apa sih big picture overthinking? Nah, big picture overthinking inilah adik-adik terlalu memikirkan suatu hasil, dampak atau pengaruh di balik masalah sosial tertentu. Ini bukan pribadi ya, tapi sosial. Misalnya kayak pemanasan global, COVID-19, atau isu-isu global yang lainnya. Nah, adik ini memikirkan semuanya, kayak dipikirin semua kayak apa tentang isu-isu COVID yang seperti ini nih, vaksin yang seperti ini, katanya vaksin nanti dimasukin chip. Ya, kadang nggak tahu pola pikir seperti itu. Kalau chip kan barang, nggak mungkin vaksin itu membeku lah jadi barang, chip di sini nggak mungkin. Nah, isu-isu ini kalian pikirkan sampai kalian nggak mengganggu kalian istirahat, akhirnya sampai kalian nggak mau divaksin, atau kalian mengurung diri di rumah karena takut benar-benar sama corona. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah namanya big picture overthinking, terlalu gede ya big picture overthinking. Nah, lanjut. Keempat, mind reading. Nah, mind reading ini adalah adik terlalu memikirkan bagaimana sih orang lain memandang sesuatu. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya bagaimana jika mereka, teman-teman kamu tuh mandang kamu. Nah, seperti itu. Katakan ya, bagaimana sih mereka memandang aku? Apakah mereka masih menilaiku atas sesuatu yang pernah saya lakukan di masa lalu? Atau apakah mereka memerhatikan ketidaksempurnaan yang coba saya sembunyikan, yang coba aku sembunyikan? Seperti ini, gimana aku misal tampilan seperti ini, kalian mikir kayak gimana ya mereka cara mandang aku ya, karena overthinkingnya di situ. Kalian mikir teman-teman kalian tuh gimana, kalian tuh mikir kayak gimana cara mereka lihat aku ya, misal, atau kalian punya kesalahan di masa lalu sama teman-teman kalian. Nah, kamu mikir kayak teman-teman aku masih bisa nerima aku nggak ya, teman-teman aku masih bisa maafin aku nggak ya, atau teman-teman aku lihatnya aku tuh kayak di masa lalu kayak menjijikkan, atau seperti yang sekarang ini ya mereka kenal ini. Nah, ini adalah namanya mind reading, dimana kalian memikirkan orang untuk memandang kalian atau memandang sesuatu. Nah, itu namanya mind reading. Kelima, hopelessness. Nah, hopelessness ini lebih ke ada terjebak dalam lingkaran pemikiran negatif yang tidak produktif pada suatu keadaan. Nah, ini keadaan ya, ini tentang keadaan. Hopelessness ini lebih ke dalam keadaan. Nah, terjebak dalam lingkaran pemikiran negatif yang tidak produktif tentang suatu keadaan. Misalnya kayak ini, aku tidak bisa melakukan ini, tidak ada gunanya mencoba, atau segala sesuatu tidak akan pernah menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu, kalian terkungkung di situ, pemikiran situ kayak aku nggak bisa nih, atau aku nggak bakal bisa nih, aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa ngelakuin itu, nggak bisa ngelakuin kayak ini, nggak ada gunanya aku coba, nanti bakal gagal lagi. Nah, seperti itu namanya hopelessness. Kalian terjebak dalam suatu lingkaran yang tidak produktif dalam suatu keadaan. Kalian nggak bisa kayak gitu. Motivasi Kak Andre tentang ini adalah selama belum dicoba, Kak Andre kan belum tahu rasanya. Nah, seperti itu. Misal Kak Andre MC, Kak Andre nggak tahu nih bisa atau enggak kalau Kak Andre nggak mencoba. Terus Kak Andre nulis, Kak Andre nggak akan merasakan Kak Andre bisa atau enggak kalau Kak Andre nggak mencoba untuk menulis. Nah, seperti itu adalah tipe yang hopelessness, itu yang kelima. Dan yang keenam, worthlessness. Nah, worthlessness. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah lebih ke terjebak dalam lingkaran, sama kayak tadi nomor 5, tapi ini lebih ke tentang diri kita sendiri. Nah, kita terjebak dalam lingkaran pemikiran negatif yang tidak produktif tentang diri kita sendiri. Misalnya kayak gini, aku membebani orang ya, aku emang nggak ada untungnya, aku emang membebani orang, aku benci sama tubuh aku sendiri. Nah, seperti aku nggak pernah nih mendapatkan yang aku inginkan. Nah, seperti itu. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Nah, Kak Andre juga seperti itu. Kak Andre juga benci sama tubuh Kak Andre sendiri. Kak Andre benci sama ini. Kenapa Kak Andre nggak bisa mencapai seperti itu? Kenapa Kak Andre nggak bisa seperti ini? Kenapa Kak Andre nggak bisa seperti ini? Kak Andre sempat merasakan namanya worthlessness ini. Nah, worthlessness ini, Kak Andre pernah merasakan ini ketika Kak Andre SMA atau masa-masa ini pun sempat Kak Andre merasakan ini, kayak merasa kayak Kak Andre nggak ada gunanya, Kak Andre membebani orang, Kak Andre kayak seperti ini. Akhirnya Kak Andre peredam itu, Kak Andre meredam semua perasaan itu, dan akhirnya
Puji Tuhan, Tuhan selamatkan, Tuhan sudah tarik Kak Andre dari semua macam-macam pikiran, walaupun masih ada, tapi Kak Andre mau tetap belajar percaya sama Tuhan, seperti itu. Nah, next, yang ketujuh adalah indecisiveness. Nah, ini lebih ke kamu terlalu memikirkan hasil, dampak, atau pengaruh dari keputusan yang relatif kecil. Misalnya kayak pakaian apa ya aku pakai besok ya. Misal ada acara nih, besok aku pakai baju apa ya, besok aku pakai sepatu apa ya, besok aku piye ya, besok kayak gini. Atau malah lebih ke pasta gigi mana sih aku beli, atau odol mana sih, atau sikat gigi mana sih aku harus beli. Itu lebih ke indecisiveness, kayak keputusan yang harusnya kita bisa putuskan tapi kita nggak bisa putuskan. Itu lebih ke cenderung lebih ke hampir parahnya. Yang terakhir adalah mental chatter. Nah, mental chatter ini adalah pikiran-pikiran umum di kepala yang bersifat pasif tetapi mengalihkan perhatianmu dan kehadiranmu saat ini. Misalnya kayak sebenarnya pikiran itu nggak perlu kita pikirkan, tapi akhirnya kayak kita pikirin gitu loh. Misalnya kayak ini nanti gimana ya, nanti kursi taruh di mana. Sebenarnya nggak usah kita pikirkan, tinggal taruh aja, tapi kita mikir gitu. Itu pikiran-pikiran pasif, tapi kita kayak mengalihkan perhatian kita, kayak langsung mikir, oh iya kayak gini, ini tak gini, nanti gini. Nah, seperti itu. Nah, itulah dari beberapa tipe overthinking atau 8 tipe overthinking yang dimiliki oleh orang-orang overthinking atau namanya overthinker. Nah, yang bisa menganalisa atau mendeteksi kalian di mana itu adalah diri kalian sendiri. Kalian letaknya di mana, kalian seperti apa, seperti itu. Nah, memang susah adik-adik, tetapi saat ini kita mau belajar untuk meredam overthinking kita. Dan kita mau percaya pada Tuhan bahwa Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita, bahkan Tuhan akan terus menolong kita. Nah, saat ini Kak Andre akan men-share satu ayat yang bisa menguatkan untuk setiap kita, dan Kak Andre berharap ayat ini juga menguatkan setiap adik sekalian semuanya, buat para overthinking juga yang mendengarkan atau melihat ini. Nah, 1 Tawarikh 17:27, kiranya engkau berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Nah, 1 Tawarikh 17:27 ini berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Nah, satu fakta unik adik-adik mengenai kitab Tawarikh ini adalah kitab Tawarikh ini adalah kitab yang dibuat seperti buku harian atau catatan harian. Nah, makanya adik-adik kalau bisa perhatikan kitab Tawarikh ini adalah bahasa yang digunakan seperti kayak orang menulis diary. Karena kitab Tawarikh ini dibuatnya seperti orang kayak curhat, kayak orang ngomong gitu, seperti itu, nanti luwes biasa. Nah, seperti kayak ini, sebab engkau yang memberkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Nah, ayat ini juga secara pribadi menguatkan Kak Andre kembali ketika Kak Andre kalut, ketika Kak Andre overthinking, Kak Andre nggak tahu harus ngapain. Dari ayat ini Kak Andre diingatkan kembali bahwa sampai saat ini kita memiliki Tuhan yang setia. Sampai saat ini kita tuh memiliki Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan kita. Kita paham betul teori itu. Tuhan setia, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itu teori yang udah kita paham dari sekolah minggu, sejak remaja kita udah paham. Tapi dalam prakteknya kita tuh sering salah, atau bahkan kita gak akan mempraktekkan iman atau teori yang kita udah tahu itu. Nah, kayak Tuhan tuh setia, Tuhan tuh setia tahu, tapi kita sering meragukan Tuhan, seperti itu. Itu adalah contoh praktek yang kita tidak lakukan. Nah, Tuhan itu sudah memberkati kita sejak kita tuh dalam rancangan Tuhan, dan sampai saat ini pun Tuhan tetap menjaga dan juga memberkati kita. Nah, tidak ada hal atau sesuatu yang kita patut takutkan ketika kita sudah berserah dan berusaha dalam Tuhan. Nah, adik mungkin berpikir kayak Tuhan tuh nggak sayang sama aku, makanya Tuhan nggak mengabulkan seperti enggak. Bahkan sejak dalam kandungan, sejak dalam rancangan Tuhan, sebelum kita masih dibentuk dalam rancangan Tuhan tuh masih memberkati kita. Tuhan tuh pasti memberkati kita, bahkan Tuhan menyertai kita. Bahkan sampai saat ini, bahkan untuk selama-lamanya ke depan, Tuhan itu tetap memberkati dan menyertai kita. Nah, ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan juga berusaha untuk menyelesaikan semuanya, biarlah karya Tuhan yang turun atas setiap pergumulan dan masalah adik-adik. Nah,
kita sudah berserah, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, tinggal kita mau percaya sama Tuhan. Nah, tinggal kita mau memiliki iman dalam Tuhan, ya kan? Jangan bilang kita memiliki iman yang kuat dalam Tuhan, namun kita masih melakukan Tuhan. Seringkali ini kita melakukan Tuhan, apakah Tuhan mengabulkan doa saya, apakah Tuhan menyelamatkan saya, ataukah Tuhan membuka jalan setiap permasalahan saya, Tuhan menjawab setiap doa-doa saya. Nah, itu adalah orang yang gini, dia mengaku memiliki iman, tapi dalam prakteknya enggak. Nah, seperti itu ya. Iman bukan terkait kita rajin berdoa, rajin beribadah dan lain-lain. Itu merupakan suatu wujud kita bersyukur atas Tuhan. Nah, iman itu berbicara tentang bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bukan separuh, bukan seperempat, tapi sepenuhnya. Nah, yang bisa tahu dan menjawab bagaimana kondisi iman kita saat ini ya kita sendiri sama Tuhan. Bagaimana kondisi iman kita, bagaimana perkembangan iman kita, bagaimana sejauh kita mengenal Tuhan, bagaimana iman kita sekuat apa dalam Tuhan. Yang menjawab ya kita sendiri sama Tuhan yang tahu. Nah, kalian berharap melalui ayat ini juga perenungan pembelajaran pada hari ini kita juga dituntut untuk memiliki iman. Ketika kita memiliki masalah, kita overthinking, itu bukan hal yang membatasi kita untuk bahagia atau membatasi kita untuk nyaman. Sebenarnya kita memiliki Allah yang nggak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Allah yang nggak akan pernah sekelebat pun meninggalkan kita. Seperti itu, dari bahasanya kayak sedetik pun meninggalkan kita. Kita memiliki Allah yang setia, jadi adik-adik nggak perlu nih mikir yang ini itu nggak perlu. Karena kita memiliki Tuhan. Tapi kembali lagi, kita memiliki iman yang kuat dalam Tuhan atau enggak, atau kita cuma iman-imanan tok, Kristen KTP atau Kristen kartu pelajar tok, itu kembali lagi ke adik-adik. Nah, saat ini kita mau belajar percaya untuk bahwa setiap apapun yang masalah kita punyai, setiap pergumulan apa yang kita rasakan saat ini, kita mau percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang setia. Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan membantu kita untuk keluar dari masalah yang kita punya. Kita mau percaya terhadap rancangan Tuhan bahwa indah pada waktunya. Sesuai dengan Tuhan, dan kita juga mau berusaha, dan kita mau berserah kepada Tuhan. Masalah apapun, mungkin overthinking kalian tentang sekolah kalian, apapun, bawa dalam doa, bawa dalam setiap apapun yang kalian gumulkan dalam Tuhan, serahkan dalam tangan Tuhan, serahkan dalam doa. Kalian berharap dan kalian percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini Engkau masih memberkati setiap kami untuk dapat belajar bersama Tuhan melalui cara online. Tuhan, Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami, Engkau tahu Tuhan setiap isi hati kami. Tuhan, Engkau sendiri menilik setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membuka setiap perjalanan masalah kami, apapun Tuhan yang kami rasakan saat ini. Kami percaya Engkau akan beserta dengan kami, Yesus. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk setiap studi kami, pergumulan kami, keluarga kami ke dalam kasih-Mu, dan Engkau campur tangan setiap kami. Amin. Nah, oke, seperti biasanya adik-adik ya, setelah kita mendengarkan video ini, adik-adik bisa lanjut ke Google Form yang link sudah kalian share di WhatsApp. Kalian bisa mengisi sebagai absennya. Oke, see you guys.